Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi untuk semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah Syekh Maulana Mansyuruddin Banten. Menurut cerita yang ada, beliau adalah seorang yang menyebarkan agama Islam di Banten Selatan, tepatnya di daerah Pandeglang, Banten. Jejak sejarah beliau dengan adanya kolam pemandian, masyarakat menyebutnya Batu Quran. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Syekh Maulana Mansyuruddin dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fattah, atau lebih dikenal Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten ke-6. Diriwayatkan pada sekitar tahun 1651 Masehi, beliau berhenti menjadi raja di Kesultanan Banten. Dan selanjutnya beliau menunjuk salah satu putranya, yaitu Maulana Mansyuruddin, kemudian diangkat menjadi raja di Kesultanan Banten yang ke-7. Sultan Maulana Mansyuruddin ketika menjabat sebagai raja di Kesultanan Banten, lebih menitikberatkan pada bidang dakwah Islam. Beliau ketika menjadi raja hanya dalam waktu singkat, yaitu sekitar 2 tahun saja. Beliau lebih memilih untuk belajar agama Islam di Baghdad, dan salah satu cita-cita beliau adalah ingin mendirikan kerajaan Banten di Baghdad. Tahta Kesultanan Banten selanjutnya diserahkan kepada adiknya, yaitu Sultan Abdul Fadli, ketika akan berangkat ke Baghdad untuk mewujudkan cita-citanya. Ayahnya Sultan Abdul Fattah memberikan wasiat dan wejangan. Apabila engkau mau mendirikan negara di Baghdad, janganlah menggunakan atau memakai seragam kerajaan Banten. Apabila melanggar, nanti engkau akan mendapat malu, dan kalau mau berangkat ke Baghdad, untuk tidak mampir kemana-mana, harus langsung ke Baghdad, terkecuali engkau mampir ke Mekah, dan sesudah itu langsung kembali pulang ke Banten. Beliau berjanji akan mengingat semua pesan wasiat ayahnya. Selanjutnya diceritakan, Syekh Maulana Mansyuruddin tiba di Baghdad. Ketika di Baghdad selain untuk belajar agama, misi besar beliau adalah mendirikan kerajaan yang bercorak Banten di Baghdad. Dengan sekuat tenaga beliau ingin mewujudkan cita-citanya itu. Setelah sekian lama berjuang, ternyata semua usahanya sia-sia belaka, dan beliau menanggung beban malu yang besar. Karena tidak sanggup menanggung beban malu itu, akhirnya beliau memutuskan untuk pulang ke Banten. Ketika dalam pelayaran menuju Banten, beliau teringat salah satu wasiat ayahnya, yaitu untuk pergi Mekah. Mengingat hal itu akhirnya diputuskan untuk sementara waktu beliau singgah di Pulau Manjeli. Dikisahkan Pulau Manjeli yang dimaksud adalah sebuah daerah kepulauan di negeri Cina. Di Pulau Manjeli ini kurang lebih beliau menetap 2 tahun. Dan di pulau ini pula beliau menikah. Ada legenda yang menceritakan bahwa beliau menikah dengan ratu kerajaan jin di pulau tersebut. Dan diceritakan beliau mempunyai satu keturunan dari pernikahan dengan ratu jin tersebut. Ketika beliau tinggal di Pulau Manjeli, ternyata di Kesultanan Banten terjadi kekacauan. Adiknya yaitu Sultan Adipati Ishak, yang diangkat olehnya terbujuk rayu oleh kolonial Belanda. Pihak Belanda menginginkan bahwa Sultan Adipati Ishak berdaulat penuh sebagai raja. Belanda ingin menguasai Kesultanan Banten secara halus. Sultan Adipati Ishak ternyata menyetujui apa yang menjadi usulan Belanda. Beliau tidak menyadari bahwa itu hanya siasat Belanda saja. Sedangkan ayah beliau yaitu Sultan Abdul Fattah menentang keputusan tersebut. Beliau berpendapat bahwa apabila ingin menjadi raja yang berdaulat penuh, harus menunggu Maulana Mansyuruddin yang sedang di Baghdad. Karena Mansyuruddin masih hidup, maka secara hukum Kesultanan Banten masih haknya Sultan Maulana Mansyuruddin. Akibat perbedaan pendapat ini, Kesultanan Banten terjadi kekacauan dan peperangan saudara. Ketika terjadi peperangan itu ternyata ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Sultan Maulana Mansyuruddin.
Sultan palsu ini wajahnya sangat mirip dan membawa oleh-oleh dari Mekah, sehingga semua orang percaya bahwa ia adalah Sultan Maulana Mansyuruddin. Sultan palsu ini akhirnya bekerja sama dengan Sultan Adipati Ishak, dengan bantuan dari pihak Belanda akhirnya Kesultanan Banten. Diperintah oleh raja yang zolim, kekacauan di Banten semakin menjadi. Akibat dari kejadian ini seluruh rakyat Banten, membenci semua keluarga Kesultanan Banten. Untuk menghentikan semua kekacauan yang terjadi, Sultan Sepuh atau Sultan Abdul Fattah menghimpun kekuatan, beliau bersama ulama Banten dan rakyat yang masih setia, menghimpun kekuatan untuk melawan Sultan palsu itu. Di antara ulama yang mendukung gerakan perlawanan itu adalah Syekh Tubagus Buang. Syekh Tubagus Buang adalah masih keturunan Raja Banten. Beliau keturunan dari Sultan Maulana Yusuf, Raja Banten yang kedua, dari Keraton Pekalangan Gede Banten. Menurut penglihatan batin Syekh Tubagus Buang, bahwa Sultan palsu itu adalah Raja Pendeta keturunan Raja Jin yang menguasai Pulau Manjeli. Sultan Abdul Fattah dan Syekh Tubagus Buang serta rakyat Banten, melakukan perlawanan yang sangat sengit. Peperangan demi peperangan pun terjadi di seluruh wilayah Banten. Dari pihak Sultan palsu, beliau memperoleh dukungan penuh dari pihak Belanda. Karena pihak Belanda mempunyai peralatan perang yang modern, peperangan yang terjadi di Banten dimenangkan oleh pihak Sultan palsu itu. Sehingga pada puncaknya pihak Belanda dapat menangkap Sultan Abdul Fattah dan Syekh Tubagus Buang, kemudian kedua tokoh ini akhirnya diasingkan ke Tirtayasa. Sehingga rakyat Banten memberi gelar Sultan Agung Tirtayasa. Berita kekacauan dan peperangan di Banten akhirnya sampai juga ke Sultan Maulana Mansyuruddin yang tinggal di Pulau Manjeli. Sehingga beliau memutuskan untuk pulang ke Banten. Sultan Maulana Mansyuruddin sebelum pulang ke Banten, beliau terlebih dahulu pergi ke Mekah. Hal ini dilakukan karena teringat wasiat ayahnya Sultan Abdul Fattah. Selanjutnya diceritakan, ketika sudah sampai di Mekah, Sultan Maulana Mansyuruddin hanya melakukan ibadah saja. Beliau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitullah. Siang malam bermunajat agar memperoleh ampunan. Hal ini dilakukan karena teringat telah melanggar wasiat ayahnya. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah. Sampai beliau mendapatkan gelar kewalian dan mempunyai gelar syekh di Baitullah. Setelah lama beribadah di Mekah untuk menebus rasa bersalahannya, akhirnya beliau memutuskan untuk pulang ke Banten. Ketika pulang ke Banten beliau memperoleh ilham atau petunjuk. Ilham itu adalah jalan pulang ke Banten harus melalui sumur Jam-Jam. Kemudian beliau menyelam di sumur Jam-Jam, dan seketika itu juga beliau sampai di Banten. Beliau muncul di sebuah mata air yang cukup besar dan di tengahnya terdapat batu, kemudian beliau dengan telunjuknya menulis batu tersebut. Tempat kejadian itu sekarang berada di wilayah Cibulakan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sehingga sampai sekarang tempat kejadian itu menjadi objek wisata religi, dan masyarakat menyebutnya Keramat Batu Quran. Selanjutnya diceritakan, ketika sampai di Banten Sultan Maulana Mansyuruddin menghimpun kekuatan, beliau bersama rakyat yang masih setia melakukan perlawanan. Hari demi hari beliau berjuang bersama rakyat Banten yang setia, melawan Sultan palsu dan sekutunya. Karena kewibawaannya, beliau akhirnya mendapat dukungan penuh rakyat Banten, sehingga peperangan itu dapat dimenangkan oleh Sultan Maulana Mansyuruddin. Kemudian beliau kembali menjadi raja yang syah di Kesultanan Banten. Beliau menata kembali tatanan masyarakat yang hancur akibat perang, dan Banten secara perlahan mulai aman tenteram. Kemudian diceritakan, setelah beliau kembali memimpin Kesultanan Banten, beliau lebih menitik beratkan kepada syiar dakwah Islam. Banyak riwayat yang menceritakan tentang syiar dakwahnya.
Salah satunya diceritakan, ketika beliau melakukan perjalanan dakwah hingga sampai ke daerah Cikoromoy, dan di sini beliau menikah dengan Nyai Sari Inten, atau Nyai Mas Ratu Sari Inten. Beliau memperoleh keturunan yaitu seorang putra, yang bernama Muhammad Sholih. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoy, terjadi suatu peristiwa di mana Nyi Mas Ratu Sari Inten meninggal. Beliau terbentur batu kali pada saat mandi. Beliau terpeleset menginjak rambutnya sendiri. Konon Nyi Mas Ratu Sari Inten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut maka Syekh Maulana Mansyuruddin melarang semua keturunannya yaitu para wanita untuk mempunyai rambut yang panjangnya seperti Nyi Mas Ratu Sari Inten. Nyi Mas Ratu Sari Inten kemudian dimakamkan di Pasarean Cikarayu Cimanuk. Sepeninggal Nyi Mas Ratu Sari Inten, lalu Syekh Maulana Mansyur pindah ke daerah Cikaduen Pandeglang. Dengan membawa pengiring yang bernama Ki Jemah, lalu beliau menikah kembali dengan Nyai Mas Ratu Jamilah yang berasal dari Caringin Labuan. Pada suatu hari Syekh Maulana Mansyuruddin menyebarkan agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut. Di dalam perjalanannya di tengah hutan Pakuwon Mantiung, Syekh Maulana Mansyuruddin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandar bersama pengiringnya Ki Jemah. Tiba-tiba pohon tersebut menjongkok seperti seorang manusia yang menghormati. Maka sampai saat ini pohon waru itu tidak ada yang lurus. Ketika Syekh sedang beristirahat di bawah pohon waru tersebut, beliau mendengar suara harimau yang berada di pinggir laut. Ketika Syekh menghampiri ternyata kaki harimau tersebut terjepit kima. Setelah itu harimau melihat Syekh Maulana Mansyuruddin yang berada di depannya. Melihat ada manusia di depannya harimau tersebut pasrah bahwa ajalnya telah dekat. Dalam perasaan putus asa harimau itu mengaum kepada Syekh Maulana Mansyuruddin. Maka atas izin Allah, tiba-tiba Syekh Maulana Mansyuruddin dapat mengerti bahasa binatang. Karena beliau adalah seorang manusia pilihan Allah dan seorang waliullah. Maka atas izin Allah pulalah, dan melalui karomahnya, kima yang menjepit kaki harimau dapat dilepaskan. Setelah itu harimau tersebut dibaiat oleh beliau. Lalu beliau pun berbicara, "Saya sudah menolong kamu, wahai harimau, dan saya minta kamu dan anak buah kamu berjanji bahwa tidak mengganggu anak, cucu, dan semua keturunan saya." Kemudian harimau itu menyanggupi dan akhirnya diberikan kalung surat Yasin di lehernya. Dan diberi nama oleh beliau, Si Pincang atau Raden Langlang Buana, atau Ki Buyut Kalam. Ternyata harimau itu adalah seorang raja atau ratu siluman harimau di Banten, yang disebut dengan wilayah Pakuwon. Dan nama Pakuwon yang lainnya adalah 1. Ujung Kulon Banten yang dipimpin oleh Ki Mahadewa. 2. Gunung Inten Cimarga yang dipimpin oleh Ki Bima Laksana. 3. Pakuwon Lumajang Lampung yang dipimpin oleh Raden Singa Baruang. 4. Gunung Pangajaran Labuan yang dipimpin oleh Ki Bolek Bakjaya. 5. Manjau Saketi yang dipimpin oleh Raden Putri. 6. Mantiung Cikeusik yang dipimpin oleh Raden Langlang Buana atau Ki Buyut Kalam atau Si Pincang. Setelah sekian lama menyiarkan Islam ke berbagai daerah di Banten dan sekitarnya, lalu Syekh Maulana Mansyuruddin dan pengiringnya Ki Jemah pulang ke Cikaduen. Akhirnya Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi. Dan dimakamkan di Cikaduen Pandeglang, Banten. Sedangkan pengiringnya yang setia yaitu Ki Jemah, beliau meninggal dan dimakamkan di Desa Kadu-Gadung, Cimanuk Pandeglang, Banten. Dan ayahnya yaitu Sultan Abdul Fattah, atau Sultan Ageng Tirtayasa, dimakamkan di Desa Pakadekan Kecamatan Tirtayasa, Kawadanaan Pontang, Serang, Banten. Dan hingga sampai saat ini atas semua perjuangannya, maka beliau banyak yang menziarahinya dari berbagai daerah. Demikianlah riwayat singkat Syekh Maulana Mansyuruddin Cikaduen, Banten. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe Acim Channel, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.